sini juga kita nanti akan desain oleh Pak Kiai untuk nanti presentasinya melihat di handphone saja. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang osteoporosis. Osteoporosis itu kalau nanti bisa dilihat di gambar itu kalau bahwa tulang manusia itu mengalami dengan bertambahnya usia itu mengalami istilah bahasa Indonesia itu pengkeroposan. Jadi pengkeroposan itu ya secara alami akan terjadi gitu. Karena manusia itu pada saat mudanya dengan hormonal dan dengan kegiatan yang masih aktif pada waktu masih muda, itu tulang itu bertumbuh antara saat yang membentuk tulang dan yang membuat tulangnya itu diserap itu lebih banyak yang untuk menumbuhkan tulang, ya. Jika tulangnya dari anak-anak tumbuh pada saat dewasa dan nanti pada saat ada orang tua karena kondisi baik hormonal maupun ini kegiatannya sudah mager istilahnya ya, sudah malas bergerak, sudah olahraga, sudah mungkin kegiatannya sudah banyak di rumah saja, sehingga kondisi itu menyebabkan jadi tulangnya itu makin lama makin berkurang kepadatannya. Jadi kalau nanti dilihat di handphone itu ya sudah ya. Itu jadi kalau tulang yang normal itu sel-sel tulangnya dalam tulang itu masih padat, makin lama makin megang-megang gitu. Nah, itu menyebabkan kondisi yang rawan, ya. Rawan dalam arti orang itu makin gampang kalau dengan trauma atau jatuh sedikit itu akan menyebabkan gampang patah gitu, ya. Nah, kondisi-kondisi ini berparah dengan ada beberapa penyakit ya, termasuk penyakit yang kita sebut sering kita dengar namanya autoimun. Nah, autoimun itu kalau sering dikasih obat yang namanya steroid itu juga menyebabkan tulangnya bisa meropos, termasuk obat-obat yang lain seperti sakit mah, sakit lama makan obat banyak sekali itu bisa tulangnya bisa juga obat anti epilepsi juga. Makanya sebaiknya makan obat itu sesuai dengan aturan dari dokter. Ya. Lalu kondisi-kondisi lain yang menyebabkan tulang itu bisa keropos itu kita pada umumnya selain orang usia tadi hormonal, orang menopause itu penyakit ginjal yang terkena, penyakit diabetes yang tidak terobati, juga penyakit-penyakit yang banyak hubungan dengan penyakit kemo dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya nanti orang itu kalau keropos tulangnya itu 3/4 itu tidak 3/4 dari yang tulangnya keropos itu tidak merasa kalau tulang itu ada keroposan, ya. Jadi kalau balik dong dipasang gejalanya itu berat, ya. Nah, tapi ada sepertiga orang tuh yang makan nyeri. Jadi kalau tulang yang keropos dan nanti retak itu menyebabkan nyeri tulang, ya. Nah, kalau nyeri tulang ini mengganggu, nah itu biasanya orang perlu mencari ke dokter, ya. Nah, kadang-kadang kalau tulangnya keropos itu hanya dengan jatuh sedikit atau kadang-kadang naik sepeda ada posisi tidur gitu ya, itu tulang belakangnya terutama itu bisa keropos, ya. Nah, gejalanya ya memang kebanyakan kalau tulang keropos itu gejalanya ya nyeri punggung. Lalu kalau
sering itu jadi bubuk ya. Tadinya pada waktu masih muda kan makin lama makin bubuk ini ya. Tapi kalau tidak diperbaiki itu akan menyebabkan bobotnya itu bisa permanen gitu. Karena tulangnya yang di bagian depan akan lebih pendek dibandingkan di bagian belakang. Jadi sebetulnya nyerinya itu tidak hanya dari tulang saja, tapi dari ototnya. Karena pada waktu orang itu normal berdiri, itu otot itu sepertinya tidak bisa bekerja berat-berat karena titik berat dari kepala sampai ke bawah itu sudah diatur di titik yang seimbang. Nah, tapi kalau ada deformitas atau gangguan tulang belakang tidak terjadi bisa bongkok ataupun miring atau bagaimana, itu ototnya itu perlu bekerja sehingga mempertahankan posisi tubuhnya, sehingga ototnya juga sering gagal begitu ya gitu. Dan orangnya makin lama makin pendek, jadi kalau ada orang yang keropos bisa tambah pendek ya. Tambah pendek. Dan tadi faktor resikonya itu sudah saya sebutkan ya. Ya, orang menopause, orang beraktivitas, narkoba, diabetes, penyakit autoimun, penyakit liver, gagal ginjal, kekurangan gizi, perokok, dan orang yang minum alkohol. Ya. Nah, bahaya dari tulang keropos ini sebetulnya itu seperti hasilan. Karena orang itu yang keropos makin lama dia makin nyeri, kalau nyeri dan makin bubuk, makin lama dia mager, ya malas gerak, makin malas gerak. Setelah teori orang dengan kegiatan tidak olahraga dan gerak yang kurang itu menyebabkan maksa tulang itu makin berkurang. Jadi makin gampang keropos lagi, makin gampang keropos lagi, makin bubuk lagi, makin malas makan karena orang makin bubuk. Itu nggak perlu makin sempit, makin kecil, sehingga asupan makannya kurang gizi, sehingga dia itu makin tulangnya makin kurang kuat, makin gampang patah lagi. Jadi makin lama makin jelek. Tidak dengan patah tulang belakang itu kemungkinan meninggalnya yang tidak diobati bisa 23% lebih banyak. Kalau dilihat dari pemeriksaannya selain pokok tadi, kalau nempel gigi di ini ada yang mengatakan kalau lebih dari 6 cm dari dirinya itu berarti itu sudah benar-benar pokok itu. Atau kalau dari sini pindah ke 3 yang paling bawah ini kurang dari harusnya lebih dari 2 cm. Kalau kurang berarti jangan-jangan ada gejala tulang belakang yang letak. Pemeriksaan yang diharapkan adalah pemeriksaan radiologi, ya, sampai pemeriksaan fisik. Pemeriksaan radiologi itu bisa dengan CT scan, dengan fotoronsen ya. Fotoronsen nanti kelihatan yang ketiga tulangnya nanti yang normal tingginya segini, nanti ada yang makin pendek. Nanti di handphone kelihatan ya. Kalau ronsennya bagaimana, CT scan-nya bagaimana, lalu MRI-nya bagaimana. Lalu ada yang pemeriksaan kepada tulang yang namanya BMD. BMD itu Bone-Mineral Densitometry. BMD itu nanti akan memperlihatkan ini gambarnya di merah, kuning atau hijau. Orang normal tanda-tandanya hijau. Nah, gimana kalau sudah terjadi osteoporosis? Penanganannya perlu dioperasi atau tidak? Tidak semua orang dengan osteoporosis itu perlu dioperasi ya. Biasanya kalau nyeri ya dikasih obat anti nyeri, lalu fisioterapi untuk kegiatan-kegiatan yang memperkuat tulangnya ya. Lalu diberikan obat-obatan, bisa vitamin D, kalau perlu berikan kalsium, magnesium dan lain-lain. Ya. Nah, lalu kalau masih
kondisi kesakitan bagaimana? Yang paling sederhana itu disuntik pakai semen. Ya, begitu. Jadi yang tulangnya keropos itu karena kenapa perlu disuntik semen ya? Karena ada tulang keropos itu secara mikroskopis, jadi di dalam itu tulangnya letak di dalam tulang belakang itu ada gerakan. Jadi kalau kena dikit ya tulangnya itu bergerak sehingga mengusik salah sensorik untuk nyerinya itu, sehingga bikin tulangnya itu terasa sakit gitu. Oh, kalau sampai bongkok sekali jadi sangat sensitif karena letak tulangnya itu bisa ada salah. Tapi kadang-kadang yang sering malah tidak ada kejepitnya, tetapi sudah nyeri, jadi baru letak sedikit sudah nyeri. Kalau letaknya banyak, bikin salah kejepit, jadi nggak bisa hanya disuntik semen saja, perlu ditambah operasi untuk menghilangkan tulang yang tekan itu sambil pasang stabilisasi sekalian. Begitu. Dan itu ada contoh-contoh kasus-kasus yang dilakukan suntikan semen di tulang belakang ya, beberapa kasus. Jadi kalau orang dengan tulang yang retak itu disuntik semen, kadang-kadang nggak usah dibius. Kalau orangnya mau ya boleh. Sekarang kami pakai hanya satu jarum ya, mungkin setinggi sebesar sisi ballpoint itu, dimasukkan bukanya paling tidak setengah senti, dimasukkan, nanti semen itu pada waktu masih baru diaduk masih encer, nanti setengah jam kemudian udah keras di dalam sehingga tulangnya udah kuat. Kalau yang aku suka biasa dibius boleh pakai namanya biosedasi. Biosedasi itu hanya ditundukkan, jadi pada waktu dilakukan tindakan pasien itu ngantuk gitu, tapi bisa langsung dibangunin. Jadi kalau ada masih sakit ditambah bius lokal gitu. Nah yang penting untuk mencegah osteoporosis itu manusia itu perlu bergerak, ya, bergerak. Jadi secara alami ya, zaman purba dulu ya, itu manusia itu hidupnya waktu masih primitif, untuk makan aja perlu bergerak ya. Kalau jadi petani perlu mengolah sawah. Kalau jadi orang yang mencari buruan makan hewan buruan harus lari untuk menangkap hewan itu. Ya, kalau di laut atau di sungai juga harus begitu. Jadi secara alami itu harus bergerak. Termasuk kalau menyelamatkan diri ya, zaman dulu orang itu kalau dikejar binatang buas ataupun apa harus lari gitu. Jadi secara alami orang yang tidak bergerak itu otot dan tulangnya akan tidak sehat. Begitu. Jadi mau tidak mau kita menggerakkan ototnya, karena pada otot yang sehat, pembuluh darahnya bagus, itu tulangnya ikut sehat. Karena otot itu nempel di tangan, termasuk sendi-sendinya. Gitu. Jadi memang zaman sekarang itu berbeda sekali dengan zaman dulu. Ya. Kenapa? Zaman dulu itu orang sepertinya lebih sehat-sehat, lebih kuat-kuat. Ya. Karena untuk mencari makan aja harus bergerak dengan usaha yang begitu berat. Sedangkan zaman sekarang tinggal makan, ya, gocek, makanan langsung datang. Ya. Mau pergi di depan pintu mobil datang, itu ke sana diantar di depan pintu lagi. Kurang berat. Itu gaya hidup yang tidak sehat. Kita sekarang harus memperdayakan mungkin sepeda atau apa, atau gaya untuk bergerak.
sekarang juga banyak makanan-makanan yang tidak sehat kan. Jadi kita perlu dibersihan untuk mempertahankan tulang dan yaitu kita itu dengan makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat untuk tulang ya makanan yang mengandung banyak tinggi serat, ya. Tinggi serat seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Itu makanan yang sehat. Ya. Termasuk makanan yang tidak sehat itu ya makanan yang tinggi gula, ya, tinggi kalori, termasuk tinggi minyak, tinggi lemak-lemak yang sudah yang jenuh itu yang tidak sehat. Itu tidak baik. Termasuk buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, ya, magnesium, makanan yang mengandung vitamin D, ya, itu banyak. Nah, lalu kebiasaan, maaf ya kalau yang sukanya merokok, tapi di sini tulang itu tidak bagus pada orang yang banyak merokok, ya. Ya, merokok menyebabkan pembuluh darah itu lebih sempit, jadi aliran darah ke jantung, ke otak, ke tulang, termasuk kemana-mana itu jadi berkurang, jadi kualitas organnya jadi kurang bagus, termasuk alkohol. Ya. Lalu kebiasaan mempertahankan konsum, jadi mempertahankan konsum itu utama berat. Lalu olahraga itu kalau orang yang kokoh olahraga dan memperkuat otot tubuh, ya, memperkuat otot tubuh itu biasanya tangannya turun ke atas, lalu kaki yang bersilangan turun ke belakang. Nah, maaf ya, ini ya, itu olahraga yang begitu nanti bisa dilatih. Itu otot tubuhnya nanti kuat, ya, mencegah untuk terjadinya pembukaan. Lalu nanti bisa dilihat di itu makanan yang sehat, contoh-contohnya termasuk makanan yang tinggi kalsium maupun dengan juga yang tinggi vitamin D. Karena kalau vitamin D-nya itu bagus, itu penyerapan kalsium di dalam tubuhnya itu bagus gitu. Padahal kita di Indonesia ini untuk mendapatkan vitamin D yang berlimpah sangat banyak. Karena matahari, ya, di sini diberikan vitamin D kepada kita, mataharinya berlimpah. Jadi matahari itu nanti kena kulit, ya. Nanti provitamin D di bawah kulit itu kolesterolnya provitamin D menjadi mengubah menjadi vitamin D. Karena dari sinar matahari itu. Karena paling bagus kalau berjemur ya sekitar jam 10 sampai jam 2 siang gitu. Nah, ini yang ibu sangat agak merepotkan karena takut nanti tapi kan kulit kita kan bisa tidak hanya di wajah, di bagian lain yang kita sebut juga. 10 menit cukup. Ada yang 10 menit cukup. makanan yang menggambar penyerapan hasil itu termasuk 5 jam. Ini makanan yang mengandung banyak kafein gitu. Ya, tapi itu kalau sehari sampai ngopi 3 kali ya itu mungkin itu penyerapan hasilnya bisa terganggu. Lalu perlu diperhatikan ini. Kalau makan bayam kan sehat ya, tetapi kalau terlalu lama bayam itu bisa berubah menjadi oksala, sehingga dia nanti malah menambah penyerapan hasil, termasuk setelah dimasak. Ada dia. Ya. Jangan didiamin.
Ya. Lalu banyak makanan yang mengandung vitamin D, ya, ikan-ikan itu, telur, ya, dan minyak kok atau minyak ikan dan buah-buahan jeruk atau almond bisa. Nah sebetulnya sumber di Indonesia sangat banyak ya untuk makanan sehat. Kalau suplemen vitamin ya kalau pada saat kita terdiagnosa osteoporosis ya boleh-boleh saja untuk diberikan suplemen, nanti itu juga usaha alami dan usaha yang kita usahakan sendiri. Saya kira ada intinya begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau Bapak dulu, Ibu dulu tadi. Pak Dokter, izin bertanya. Sini Pak Dokter, sini Pak. Ya, singkat Pak, ya. iya. Mengenai osteoporosis Pak, saya dengar kalau orang yang nggak minum susu itu apakah akan mempercepat proses osteoporosis, sedangkan kalau mau minum susu itu sakit perut gitu langsung. Terima kasih. ya, jadi kalau hasil tidak hanya didapatkan dari susu ya, dari makanan orang bilang makanan tadi ada mengandung kalsium, makanan buah-buahan maupun saya serba yang mengandung kalsium tentunya di makanan kita banyak gitu, seperti susu kedelai juga itu mengandung kalsium. Jadi kalau susu itu tidak wajib diminum gitu, apalagi untuk orang dewasa gitu. Kalau memang terdiagnosa kurang kalsium, ada obat kalsium yang diberikan. Tapi yang penting adalah vitamin D-nya harus bagus dulu. Kalau vitamin D-nya tidak bagus, biasanya obat kalsiumnya juga tidak bagus. Dokter, maaf, dilanjut dokter. Seperti makan kacang-kacangan gitu itu termasuk makan vitamin D atau bukan? Iya, termasuk makanan yang sehat. Iya. Iya, kacang-kacangan termasuk biji-biji ya. Itu makanan yang sehat. Sehingga kalau kemarin pernah makan diabetes itu kalau orang dengan diabetes sebaiknya itu kalau pengen makan gula harusnya dibarengi dengan salat yang tinggi termasuk makanan dari dia itu penyerapan gulanya juga lebih berkurang. Oke, sudah dulu ya. Jadi jamaah yang paling mudah akan bertanya. Terima kasih dokter. Usia berapa? Sejak usia berapa mulai osteoporosis? Oh ya, dan bisa saya dengar pertama ini bahwa penggunaan dan itu kalau cukup asupannya tidak akan hilang. Karena cukup asupannya dari makanan, dari olahraga. Saya juga orang mau makan itu mau rumah. Jadi kalau asupannya cukup, kayak beliau tidak masuk lagi ya. Karena olahraga cukup, makan cukup tidak masuk lagi. Itu Begini, secara alami itu manusia itu kalau umur 35 tahun katanya itu mengalami penurunan masa ototnya yang 1% kalau tidak terlalu lama.
50 nanti itu terjadi. Nah, mungkin karena gangguan hormonal itu Mohon ibu jangan alihkan dulu ya. karena kondisi hal itu akan terjadi osteoporosis meskipun secara alami terjadi. Tetapi kalau dikompensasi dengan olahraga, apalagi olahraga yang lebih bagus itu sebetulnya dengan bertahap itu adalah dengan beban. Dan kalau dengan beban itu olahraga yang dengan beban itu pernah ada penelitian menyatakan bahwa orang dengan latihan beban itu padatan tulang kekuatannya itu mineral densitometernya lebih bagus yang ada bebannya daripada yang gerak-gerak biasa tanpa beban. Itu iya, itu memang secara alami lebih bagus dibanding yang mager ya. Katanya kalau pengaturan ada hubungannya dengan osteoporosis. Oh, jadi begini, istilah osteoporosis itu kepadatan tulangnya itu berkurang. Kalau pengapuran itu beda lagi. Jadi kalau di pembuluh darah ada yang namanya pengapuran. Oh itu ada kalsium yang menumpuk di situ di pembuluh darah sehingga menyebabkan memang ada kapurnya di situ, tapi menyebabkan pembuahannya jadi sempit ataupun dirinya menjadi mengeras. Kalau di tulang pengapuran itu tidak terjadi. Sebenarnya terjadi itu secara usia maupun secara alami. Dalam arti begini, daerah tulang yang lemah, kalau lemah itu geraknya lebih banyak daripada tetangganya. Kalau tulang belakang, kalau lebih banyak bergerak atau lebih lemah itu reaksi dari itu adalah memperkuat diri sendiri. Nah, caranya dengan mempertebal jaringan ataupun memperkuat tulang itu tumbuh tulang baru gitu. Nah, kalau tubuhnya lebih aktif ya kena arah itu berbeda. Orang bilang ini ada pengaruh pada tulangnya yang tumbuh sehingga kena masalah. Izin dong, terapi yang ramai di medsos sekarang itu meluruskan tulang-tulang itu dengan dibunyiin tulangnya itu kira-kira boleh nggak seperti itu dong? Apa itu? Kiropraktik. Mohon. Ini sebetulnya kalau kita yakin tulangnya itu secara anatomi normal itu boleh. Tapi kan kita tidak tahu kalau belum pernah di MRI atau apa. Nah, pada saat apalagi orang dengan ada kelainan bawaan ataupun ada penyempitan, karena ada yang namanya congenital stenosis. Jadi orang tuh bawaannya memang rongga sumsumnya itu sempit gitu. Makanya kalau dipetek-petek itu ternyata sempit dan ada pengapuran itu bisa berbahaya. Apalagi kalau di leher. Di leher itu pas saat otot napas itu diafragma itu kan pernah terjadi kecelakaan di Jakarta International School. Habis dipetek-petek langsung orangnya nggak napas gitu. Itu pernah terjadi 1 kali ya. Pokoknya Prof, mengenai suntik semen itu Prof, seperti apa metodenya itu? Apa memang itu efektif dan bagaimana efeknya gitu? Hasil mungkin dari atas 70 tahun seperti apa atau yang di bawah 70 gitu ya? Nah, itu bisa seperti apa mau penjelasan lebih lanjut Prof? Jadi gini, kalau kita sebelum melakukan tindakan yang invasif kita ini kasih obat dulu atau apa gitu ya, untuk terapi yang saya katakan obat untuk vitamin tulang dan fisioterapi itu. Tapi pada saat kondisi tertentu itu proposnya itu
retak dan sakitnya sakit banget gitu. Nah, untuk setelah kita lakukan pemeriksaan dan ternyata di dalam tulang itu retaknya itu ada rongga ataupun retaknya itu menyebabkan tulangnya itu terjadi pembengkak gitu dan nyeri sekali. Itu kalau kita pemilihan kasusnya bagus itu 80% lebih habis disuntik langsung sembuh. Tapi kalau yang orang muda dan proposnya itu sedikit, kurang dari 20% itu kita biasanya udah pakai korset aja nanti sembuh sendiri. Tapi kalau pada orang tua kadang-kadang ditunggu sampai 3 bulan ya masih sakit terus gitu. Jadi kadang-kadang pemilihan suntik semen itu tergantung usia, tergantung kondisi pasiennya, tergantung riwayatnya, tergantung lokasi letaknya. Kalau letaknya di daerah yang mobile, kita asumsikan ini nanti akan tambah parah, ataupun kalau dibiarin tulangnya tambah kempes. Nah, kalau tambah kempes itu tambah bongkok nanti dia. Nah, itu kita kondisi itu kita sarankan untuk langsung di suntik semen. Tapi kalau kondisinya saya nggak sakit apa-apa, dia tidak usah disuntik, oke. Jadi itu nanti pertimbangan dokternya yang akan. Baik, Prof. Terima kasih. Luar biasa. Saya tanya, praktek di gedung B atau di Kelapa 2? Enggak. Saya tidak di katakan dia ini. Iya. Dia. Waduh, dia tidak praktek di BPJS. Ternyata tidak praktek di BPJS. Jadi kalau mau ketemu saya sebetulnya praktek itu Pak. Sekarang di Siloam sini sudah ada 2 berdasarkan atau 3 dengan Dr. Hasan. Saya tak jarang dipanggil, jadi saya kalau dipanggil saja. Jadi kalau ketemu beliau di gedung A, lantai 6 itu tempat orang-orang bos semua, kita semua. Terima kasih pencerahannya karena beliau yang setengah 8 ada acara. Lain kali insya Allah kita ketemu lagi. Prof. Saya nanti di mungkin Gampang masih antusias. Kita mulai dari subuh. Oke, terima kasih jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa kita diberikan kesehatan yang berkala. Semua dalam ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.